Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi oke. Kita mulai ke bagian yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu berkenaan dengan break even point. Sudah saya dengar ya, insya Allah dengar ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti sudah kita diskusikan sebelumnya, break even point ini biasanya digunakan oleh perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang dia baru pertama kali berdiri. Biasanya digunakan untuk menentukan jumlah unit produksi biasanya. Contoh sederhana seperti ini, misalnya kita sedang berada di suatu sesi diskusi misalnya kan dengan beberapa manajer misalnya dan juga pemilik perusahaan. Oke. Ketika perusahaan pertama kali berdiri, misalnya perusahaan sepatu gitu kan, penentuan jumlah unit yang akan diproduksi itu tidak bisa langsung mereka tentukan secara random, nggak bisa. Itu harus ada perhitungan-perhitungannya. Kenapa? Kalau mereka modelnya hitungnya secara random atau acak, itu dikhawatirkan malah menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan mereka juga tidak bisa melihat berapa kira-kira peluang keuntungan yang bisa mereka peroleh dengan jumlah produksi unit sekian gitu. Jadi biasanya kalau kita kumpul-kumpul ini biasanya ya kan, kalau sama manajer keuangan, kemudian kumpul sama manajer produksi, pemasaran dan lainnya gitu kan. Itu biasa mereka mau tanya itu selain jumlah unit, kalau misalnya gini, saya kira-kira mau produksi unit, bisa pemilik perusahaan gini kan. Saya kira-kira mau produksi unit tahun ini kira-kira katakan 400 gitu. Dan nanti dia bakal tanya itu, kalau saya produksi 400 unit dan itu terjual semua, kira-kira saya untungnya berapa ya? Nah, kalian nanti yang bertindak sebagai atau selaku manajer keuangan, itu harus sudah bisa melihat berapa. Dan itu tanggung jawab kalian untuk menentukan berapa produksinya, berapa kira-kira keuntungannya kalau produksinya begini. Ya, terlepas dari itu, berikutnya dia juga akan bertanya. Jadi kalau misalnya rugi atau untung gitu kan, setelah kalian hitung kan, sesuai permintaan dari pemilik perusahaan, kalian juga akan ditanya nanti, kira-kira harus produksi berapa ya biar balik modal? Atau berapa ya BEP-nya gitu. BEP ini biasa dijadikan oleh beberapa perusahaan sebagai salah satu acuan untuk mereka menentukan berapa sih unit produksi minimal yang harus mereka produksi untuk mencapai keuntungan. Itu kira-kira. Atau posisi di mana perusahaan tidak rugi dan juga tidak untung. Jadi kalau misalnya jumlah unit tertentu yang sudah ditentukan BEP-nya ini tidak terlampaui, maka bisa dipastikan perusahaan pasti rugi. Itu dia. Jadi kalau kita misalnya mau buat perusahaan, kalian misalnya mau buat usaha, misalnya usaha kerupuk, kalian harus tentukan dulu berapa unit kerupuk, bungkus kerupuk atau pieces kerupuk yang harus kalian buat supaya kalian tidak mengalami kerugian. Di situ dengan BEP kalian bisa melihat batas minimal yang harus kalian lampaui untuk mencapai keuntungan. Seperti pernah dibahas sebelumnya. Oke, ini dia. Analisis break-even point. BEP digunakan untuk menentukan jumlah unit penjualan yang menghasilkan EBIT sebesar 0. EBIT ini earning before interest and tax. Artinya pendapatan sebelum pajak ya, sebelum pajak bunga dan pajak. Itu EBIT. Oke, kemudian ada beberapa metode perhitungan BEP. Pertama, perhitungan melalui unit. Jadi ada dua sisi dia. Perhitungan BEP dari sisi unit, perhitungan BEP dari sisi rupiah. Rumusnya sangat sederhana, cuma 3 komponen aja. Kalau kalian mau lihat BEP, kalian yang perlu kalian cari tahu cuma 3 komponen saja, yaitu fixed cost-nya, kemudian price atau harga jual per unitnya, kemudian variable cost. Ini biaya yang muncul dari setiap unit yang diproduksi. Ini biasa melekat pada unitnya. Kalau fixed cost ini kan tidak, nih biaya yang harus dikeluarkan
oleh perusahaan dan biasanya bersifat flat ya atau bersifat tetap setiap tahunnya biasanya. Kalau harga ini harga yang dijual per unit ini sudah tahu ya sebenarnya. Kemudian Pak, ya. selamat pagi. Maaf saya potong. Amira Dianti izin tidak masuk ya Pak, karena di daerahnya sedang listriknya padam, jadi jaringannya kurang maksimal Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti yang itu bisa kita diskusikan nanti masalah izin, sakit, dan sebagainya. Kita lanjut ya, karena waktu kita tidak banyak. Ya, maaf ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke bagian sesi berikutnya. Ini dia. Ada dua model perhitungan break-even point. Yang pertama dalam unit, yaitu fixed cost dibagi dengan price kurangi variable cost. Nah, untuk perhitungan BEP dari sisi rupiah, itu fixed cost dibagi 1 kurang variable cost dibagi price. Hanya penambahan 1 saja. Kalau dalam BEP itu dalam unit cuma 3 ini. Kalau BEP rupiah sama, hanya saja posisi letaknya ini fixed cost-nya dibagi dengan price. Kemudian dikurangi 1. Oke, itu perhitungan sederhananya. Dan itu paling tidak ya, bagi kalian yang bergerak di manajer keuangan, paling apa luar kepala gitu. Mengingat Indonesia ini perusahaan manufakturnya cukup banyak, hampir 200-an kemarin itu saya nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian mau terjun bekerja pada perusahaan manufaktur yang misalnya produksi apa gitu kan, itu biasa kadang mereka mau tanya ini, kita mau jual misalnya kita mau jual sepatu hari tahun ini sebesar 7 juta unit, coba dulu bagian manajer keuangan gitu, hitung kira-kira kalau itu terjual semua berapa untung kita gitu. Kemudian kalau misalnya dia mau tanya, saya mau naikkan harga sepatu, produk sepatu saya misalnya, itu BEP-nya berapa yang harus saya jual biar nanti modal saya balik gitu. Itu ditanya juga. Dan perhitungannya sangat sederhana. Tinggal di luar kepala pakai seli-seli selesai sebenarnya. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus ini sudah dalam bentuk isian ya. Kalau misalnya offline, saya biasanya satu persatu saya. Tapi supaya lebih simpel seperti ini saja. Oke, misalnya seperti ini, ya kan? Kita kembali ke pemilik perusahaan tadi yang dia mengatakan, saya mau jual sepatu 400 unit. Dia rencana penjualan dia nanti dia mau jual 400 unit sepatu. Ya, tolong dipahami ya, 400 unit sepatu. Oke. Dengan harga satu sepatu, sepasang sepatu sih sebenarnya, bukan satu saja, sepasang sepatu. Dengan harga sepasang sepatu tadi itu sebesar $2.500 per satuannya. Sepasang sepatu itu harganya $2.500. Dia mau jual 400 unit dalam setahun itu. Maka kira-kira keuntungan penjualannya sebesar 2.500 dikali 400 unit, ya kan? Maka dapatnya $1 juta. Oke, bisa ya, bisa ngikuti kan? Harga sepatunya tadi 2.500, dia mau jual 400, tinggal kalikan saja 2.500 dikali 400, maka dapatnya $1 juta. Oke. Untuk melihat kira-kira dari keuntungan bersih dari satu produk sepatu itu yang biasanya masuk ke kantong perusahaan, itu luar dari pajak nanti, luar dari bunga nanti ya. Kita mau lihat kira-kira berapa selisih marginnya, kontribusi margin dari harga sepatu tadi. Tinggal dikurangi biaya yang melekat pada sepatu itu, yaitu variable cost-nya. Variable cost-nya diketahui ternyata satu unit sepatu itu variable cost-nya 1.500 per satu unit sepatu. Ini harga sepatunya, ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu sepatu. Variable cost-nya, biaya melekatnya. Berarti $1.500, ini dolar yang saya lupa buat simbol dolarnya, ya kan? Kita kalikan dengan jumlah unit yang akan rencananya kita produksi, ya kan? Berarti $1.500 dikali 400 unit dapatnya $600.000. Oke, dapat ya. Kemudian dapat kontribusi. Ada yang mau menanya? Nggak ada ya.
Kemudian kita dapat kontribusinya itu $1 juta, kita kurangi dengan beban atau variable cost-nya sebanyak $600, dapatnya $400.000. Oke. Sekarang kita mau lihat untuk melihat penghasilan netonya, kita kurangi lagi dengan biaya fixnya, setahunnya berapa. Fixed cost perusahaan dalam 1 tahun itu sebanyak $350. $350.000, sorry, $350.000. Oke, tinggal kita kurangi kontribusi marginnya, kita kurangi lagi dengan variable fixed cost-nya sebanyak $350.000, maka dapat penghasilan netonya sebesar $50.000. Maka inilah jawaban yang akan kalian berikan kepada pemilik perusahaan. Kalau misalnya kita tinggal bilang kalau kita mau produksi 400 unit dan jumlah itu terjual semua dalam 1 tahun 400 unit, maka penghasilan neto kita dalam 1 tahun itu sebesar $50.000. Berikut rincian perhitungannya. Begitu dia nanti cara menjawabnya. Sederhana, sangat sederhana. Gampang ya? Nah, maka muncul pertanyaan berikutnya. Jadi kira-kira berapa break even point-nya? Maka tinggal kita masukkan rumusnya. Kita pakai satuan unit dulu. Perhitungan BEP dalam satuan unit itu fixed cost, itu tadi fixed cost-nya $350.000 kan, yang ini ya. Fixed cost-nya kan dapat kan dikurangi fixed cost. Oke. Dibagi dengan harga price, harga satuan per unit. Kan rumusnya ini tadi. Ini harga jual per unitnya, price-nya. Oke, sebesar 2.500, ya kan? Dikurang variable cost-nya. Ini tadi variable cost-nya diketahui ternyata 1.500. Oke, maka dapatnya adalah 350 unit. Nah, maka jawaban dari pertanyaan pemilik perusahaan yang dia mau tanya, berapa kira-kira BEP, batas minimal yang harus kita lampaui, atau posisi di mana kita tidak untung dan tidak rugi. Berapa unit yang harus kita produksi? Maka jawaban kita adalah 350 unit. Kalau ada yang jawab nggak percaya, oke, kita masukkan 350 unitnya ke sini nanti. Ini dia contohnya sudah saya masukkan. Ini dia. Kalau yang tadi 400 unit, kita ganti menjadi 350 unit. Ini nampak ya, insya Allah nampak ya. Oke. Kita coba hitung lagi. Tadi harga satuannya kan pas ya, ini tetap sama dengan yang tadi. Ini nggak usah, ini selisihnya nggak perlu ini. Ini selisih biaya sebenarnya, selisih keuntungan persatuannya. Oke. Kita kalikan 2.500 ini harga satuan yang tadi, kita kali 350 unit. Nah, kan tadi kan sudah kita hitung, kita bilang BP-nya 350 unit. Ada yang bilang nggak percaya, oke kita hitung ulang. Berarti 2.500 dikali 350 unit dapatnya $875.000. Oke. Untuk mencari kontribusi marginnya tinggal dikurangi variable cost-nya. Variable cost setiap unit yang melekat pada unit itu berarti 1.500 dikali 350 dapatnya 525.000. Dapat kontribusi marginnya dikurangi dari penjualan dikurangi variable cost dapatnya $350.000. Oke, penghasilan itu tinggal kita kurangi lagi dengan fixed cost-nya 350, maka dapatnya 0.